Di era kali ini, digitalisasi semakin mendominasi bersama derasnya arus modernisasi, sehingga citra diri digambar pada layar 4 sisi, sedangkan jati diri bingung untuk menempatkan diri. Ya, itu wajar saja. Namanya manusia copy paste adalah tren masa kini. Tapi, bukankah setiap individu punya keunikannya sendiri-sendiri? Psikoterapi mulai berusaha menjawab permasalahan-permasalahan ini dengan memunculkan inovasi-inovasi pada terapi. Dan inovasi terapi yang akan kita bahas kali ini yaitu inovasi eksistensial humanistik. Inovasi eksistensial humanistik terdiri dari 3 kata. Inovasi yang artinya pembaharuan, eksistensial yaitu keberadaan seseorang, dan humanistik yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Berbicara mengenai eksistensi, tentu kita akan menyinggung mengenai sesuatu yang ada dan sesuatu yang tidak ada. Jadi, manusia itu tidak ada, tapi karena diadakan, jadi manusia ada. Tapi, untuk diakui keberadaannya, manusia harus mengadakan dirinya dengan bereksis. Cara seseorang untuk bereksis, untuk dianggap ada dengan menerapkan 3 sikap, yaitu sikap estetis, sikap etis, dan sikap religius. Sikap estetis maksudnya sebagai manusia yang dikaruniai oleh akal, tentunya kita memiliki kesempatan untuk meloncat ke tingkatan yang lebih tinggi. Untuk diakui keberadaannya, kita harus menerapkan sikap tersebut. Jadi tidak stagnan, tidak menjadi manusia yang hanya itu-itu saja, tapi selalu berusaha untuk melampaui batas. Kemudian sikap etis. Sikap etis maksudnya dalam menentukan pilihan-pilihan hidup kita perlu mendengarkan suara hati kita sendiri. Jadi tidak ikut-ikutan dengan orang lain. Kemudian sikap religius menunjukkan bahwa kita percaya ada hal yang ada yang tidak perlu diadakan, tapi dia ada karena dirinya sendiri, yaitu Tuhan. Kemudian mengenai humanistik, seperti yang telah kita pelajari, humanistik itu kan lahir setelah adanya psikoanalisa dan behavior. Dan aliran ini mengkritik kedua aliran sebelumnya itu. Psikoanalisa yang terlalu condong pada masa lalu, kemudian behavior yang terlalu materialistik, sedangkan humanistik yang lebih menghargai kemanusiaan seseorang. Jadi pandangan humanistik itu menganggap bahwa manusia itu berbeda dengan hewan. Kalau di behavior secara materialistik, ya manusia bisa disamakan dengan hewan. Padahal secara kodrat manusia memiliki akal dan itu tidak bisa disamakan dengan hewan. Jadi teori humanistik ini lebih fokus kepada kesadaran diri, kemudian pengetahuan mengenai diri sendiri, dan juga adanya keinginan untuk beraktualisasi. Kesimpulannya, inovasi eksistensial humanistik ini berusaha untuk menyadarkan manusia pada kesadaran diri, kemudian memahami bahwa dirinya berperan menjadi manusia, sehingga ia berhak memilih hidupnya sendiri dan naluri untuk meningkatkan diri ke taraf yang lebih tinggi itu akan ada, sehingga ia berusaha untuk mengaktualisasikan diri. Pokok-pokok inovasi eksistensial humanistik. Menurut Corey menyatakan bahwa eksistensial humanistik berfokus pada perkembangan kehidupan yang positif. Eksistensial humanistik memiliki konsep yang mengarah kepada kehidupan sekarang yang akan sangat berpengaruh kepada masa depan seseorang berdasarkan perilaku sekarang yang bisa menentukan nasib masa depannya.
Selanjutnya, tujuan terapi eksistensial humanistik. Menurut Gerald Corey, tujuan dari terapi eksistensial adalah membuat klien memiliki kesadaran yang utuh terhadap dirinya, yang berarti menyadari kekuatan serta potensi-potensi maupun keunikan yang terdapat dalam dirinya dan melakukan sesuatu sesuai kemampuan dirinya. Selain membuat klien sadar terhadap dirinya, tujuan selanjutnya adalah untuk memperluas kesadaran itu sehingga meningkatkan pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan dalam kehidupannya. Lalu bagaimana sih pendekatan dari terapi eksistensial humanistik? Nah, adapun konsep lain dari pendekatan eksistensial humanistik yang ditemukan oleh Corey, yaitu yang pertama, kesadaran diri, di mana manusia memiliki kesadaran diri untuk menyadari diri sendiri. Lalu yang kedua yaitu kebebasan, tanggung jawab, serta kecemasan. Kebebasan yang disertai tanggung jawab akan menyebabkan kecemasan pada seseorang yang bertindak. Selain itu, kecemasan juga disebabkan karena kesadaran terhadap keterbatasannya diri terhadap sesuatu yang tidak dapat dihindari seperti kematian. Lalu yang ketiga yaitu penciptaan makna. Manusia berupaya untuk menemukan tujuan hidupnya serta menciptakan nilai-nilai yang mampu mempengaruhi makna dalam hidupnya. Eksistensial humanistik sangat tepat digunakan untuk pengembangan kepercayaan diri serta mencari jati diri seorang klien. Secara lebih spesifik, eksistensial humanistik membantu klien untuk memulai perjalanan investigasi dirinya dengan tujuan memahami konflik tak sadarnya, mengidentifikasi mekanisme pertahanan diri yang salah, menemukan pengaruh, mengurangi tingkat kecemasan berlebihan dalam bermasyarakat, mengembangkan cara untuk mengatasi kecemasan yang berasal dari pikiran-pikiran individu. Selanjutnya, seperti apa sih teknik dari terapi eksistensial humanistik? Teknik dari terapi eksistensial humanistik ini tidak ada teknik khususnya, tetapi teknik eksistensial humanistik ini digunakan lebih cenderung untuk membangkitkan kesadaran dan potensi-potensi yang ada pada diri klien untuk mempengaruhi atau dalam konteks ini adalah mengubah dengan cara menggantikan. Lalu teknik humanistik murni ini untuk memancing keluar potensi yang terdapat pada klien, sehingga dengan begitu klien bisa merubah dirinya sendiri untuk dapat membangkitkan kesadaran dan potensi pada diri klien. Maka terapis memusatkan perhatian pada keunikan klien seperti sifat, daya analisis, kemampuan khusus, kreativitas, dan imajinasi. Hal ini sesuai dengan pandangan eksistensialisme mengenai manusia, bahwa manusia itu unik atau memiliki ciri khas masing-masing yang bisa mereka kembangkan sendiri. Lalu penjelasan terakhir dari terapi eksistensial humanistik, yaitu di sini ada kelebihan dan kelemahan terapi eksistensial humanistik. Yang pertama, ada kelebihan terapi eksistensial humanistik, itu ada teknik ini dapat digunakan bagi klien yang memiliki kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Kedua, adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri. Terakhir, ada
memanusiakan manusia. Lalu yang kedua, di sini ada kekurangan terapi dari eksistensial humanistik, yaitu ada dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Kedua, terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya. Ketiga, itu memakan waktu yang lama.